ayolah kalau memang mau belajar ke FISIP UI. Ingat, belajar menjadi manusia yang paripurna ya, menguasai konsep, menguasai teori, menguasai metode, dan dengan demikian dengan perangkat itu kita bisa menjelaskan apapun yang terjadi di dunia ini. FISIP Talk kali ini kita kehadiran tamu yang istimewa, salah satu calon dari kandidat dekan FISIP UI. Pasti tentunya kita semua udah kenal ya, Mas Aji, Prof. Aji. Selamat datang Mas di FISIP UI Talk. Terima kasih atas Iya. undangannya. Jangan lupa buat subscribe di Iluni FISIP di YouTube kami. Mas Aji, kesempatan kali ini apa sih hal menarik yang kira-kira akan diberikan atau ditampilkan di FISIP UI kali ini? Oh, oke. Saya mau update aja ya perkembangan kelembagaan di fakultas di FISIP UI, terutama kaitannya dengan suprastrukturnya yaitu Universitas Indonesia. Jadi mungkin teman-teman untuk update aja ya teman-teman Iluni ini mungkin beberapa masih membayangkan FISIP atau sebagai satu fakultas itu relatif otonom bisa ke sana kemari. Tapi sebenarnya sejak beberapa periode yang lalu ada penataan governance di tingkat universitas sehingga ditata lebih seperti corporate. Dalam hal ini fakultas adalah bagian dari universitas. Dekan adalah apa ya sebenarnya ya? Kepala cabang, manajer. Manajernya rektor, diangkat oleh rektor dan sebagainya. Otomatis program-program dari fakultas mesti Menginduk direktur ke sana. utama. Tapi di sisi lain kita sama-sama tahu ya bahwa FISIP sebagai kalau secara kelembagaan bisa disesuaikan ke sana kemari. Tapi sebagai sebuah entitas hidup, culture di FISIP itu freedom. Kebebasan berpikir, toleransi yang tinggi, perdebatan itu selalu ada. Nah, di dalam konteks ini barangkali satu hal yang perlu kita highlight dan kita pertahankan cirinya FISIP itu. Menarik sekali kan? Nah, berarti kira-kira nih Mas Aji, untuk kita para alumni, apa sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita kolaborasikan? Nah, penting sekali. Tapi sekali lagi konteksnya adalah konteks besar ya. Ada satu berita bahagia nih buat kita, bukan cuma FISIP ya, tapi Universitas Indonesia. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu berita itu. Tapi baru 2 minggu lalu atau minggu lalu ya, Presiden secara terbuka sampaikan apresiasi kepada Universitas Indonesia. Karena untuk pertama kalinya tahun ini ya, ada Universitas Indonesia yang masuk ke 200 besar ranking dunia. Versi QS rank. QS WUR ya, World University Ranking. QS World University Ranking. Baru pertama kali. Wah, itu diglorify. Keren ya? Keren, lebih keren respon Pak Presiden. Berarti tahun depan 100 besar dong. Jadi apresiasinya sekaligus beliau memberikan challenge. Kalau sekarang masuk 200 besar, 189 sekian itu ya, tahun depan 100 kan. Nah, di mana posisi FISIP? Posisi FISIP untuk teman-teman alumni ketahui ya, hitungannya masing-masing departemen ya, beda-beda. Tapi bukan fakulti. Bukan. Karena itu bahkan bukan juga jurusan ya, per bidang ilmu. Ya. Nah, kalau kita lihat bidang ilmunya ya, kalau di fakultas barangkali sedikit banyak identik dengan atau match dengan departemen, maka ranking kita itu antara 50 sampai 100. Range-nya. Tertinggi, departemen tertinggi 50 apa, Prof? Tidak begitu, tapi ada di peringkat 50 100, tidak disebutkan secara eksplisit di mana gitu ya. Tapi yang ada di peringkat 50 sampai 100 ya ada 50 universitas kurang lebih nilainya sama kurang lebih gitu ya. Dan menarik kan bahwa Universitas Indonesia, universitasnya 189 masuk itu, tapi FISIP departemen-departemennya di 50 100. Kalau Pak Presiden tengok fakultas aja, sudah masuk gitu. Tapi ini ya jawabannya ya. Salah satu kriteria untuk meningkatkan ranking itu adalah performa alumninya. Performa alumni maksudnya? Setelah selesai
berapa lama dia mendapatkan pos pekerjaan, berapa lama Berapa dia, lama nganggurnya? bagaimana dia mengartikulasikan apa yang sudah dia dapat, apa impact dari belajarnya. Saya tidak bilang nganggur ya, karena nganggur itu terkait dengan definisi formal mengenai bekerja. Benar. Tapi bagaimana kita berkontribusi itu kan tidak harus secara formal mengikatkan Betul. diri pada satu jenis kerjaan tertentu ya. Kalau kemudian bayangan pekerjaan adalah menjadi satu pegawai atau owner dari satu perusahaan, satu hal. Tapi kalau saya nggak memilih dua-duanya, tapi saya menulis, saya ngevlog, ya, dan dengan vlog, dengan tulisan saya berhasil berkontribusi kepada society. Why not? Tanpa saya harus jadi karyawan, tanpa saya harus jadi owner dari satu usaha tertentu. Yeah. Untuk masyarakat di luar sana yang mau milih FISIP UI, Prof bisa kasih sugesti apa nih? Jangan khawatir. Jadi kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan, kalau kita mau pinter, mau dapat ilmu pengetahuan, datanglah ke FISIP. Karena nature-nya FISIP, hakikatnya FISIP, departemen-departemen yang ada, ilmu-ilmu yang diajarkan di FISIP itu memang basic science. Ya, ilmu-ilmu sosiologi, antropologi, politik itu basic science. Itu induk dari semua ilmu-ilmu. Baru kemudian kita di FISIP juga lihat ada ilmu-ilmu yang relatif terapan. Kayak kriminologi misalnya ya. Komunikasi ada basis teori yang kuat, ada basis terapan yang kuat. Jadi ayolah kalau memang mau belajar ke FISIP UI. Ingat, belajar menjadi manusia yang paripurna ya, menguasai konsep, menguasai teori, menguasai metode, dan dengan demikian dengan perangkat itu kita bisa menjelaskan apapun yang terjadi di dunia ini. Ingin tahu update selengkapnya tentang FISIP UI? Jangan lupa ya, subscribe channel Iluni FISIP UI. Kira-kira nih, apa strategi utama Mas Aji untuk bisa semakin memperkuat eksistensi FISIP tidak hanya cuma di Indonesia, juga mungkin di dunia? Iya. Ya, sebelum Pak Prabowo menyampaikan harapannya, apresiasi dan harapannya UI masuk 100 besar. Sebetulnya di dalam konteks ini saya 2 bulan lalu ya, ketika saya submit untuk ya sebulan lebih lah. Ketika saya submit meyakinkan diri saya untuk maju ke pemilihan dekan berikutnya, saya dan tim punya gagasan, kita sebut saya FISIP 100. Oh, buat peringkat secara keyword ranking. Iya, FISIP 100. Nah, kebetulan Pak Prabowo mintanya 100 juga. Ya pas lah kita semua begini. Apa yang mau kita lakukan? Ke dalam kita perkuat basis sumber daya manusia kita, dosen-dosen, para peneliti kita. Lalu bagaimana mentransform mahasiswa yang diseleksi secara ketat dan masuknya inputnya udah bagus-bagus kan. Ya, jadi bagaimana kita mempertahankan dan kemudian meningkatkan kualitas mahasiswa kita. Hanya bisa dilakukan kalau dosen-dosennya, para peneliti, para karyawan teknik yang ada di fakultas itu bisa memberikan pelayanan terbaik pada mahasiswa. Apa pelayanan terbaiknya apa? Ya kalau di dalam konteks pendidikan pengajaran, dosen sekarang ini tugasnya bukan terutama mengajar, ngasih tahu mahasiswa. Dosen tugasnya sekarang memfasilitasi perkembangan intelektual mahasiswa. Ada beda yang besar antara ngajarin dan memberi fasilitasi. Berikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertumbuh. Mahasiswa sekarang bisa belajar dari mana saja. Sumber pembelajaran terbuka lebar. Emang kita dulu cuma dari buku aja, dapatnya di perpustakaan atau curi-curi baca di toko buku. Enggak, sekarang internet bebas sekali. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan sumber-sumber pembelajaran di luar dengan apa yang kita rancang sebagai bagian dari kurikulum. Dosen memfasilitasi itu. Jadi ke depan itu cara belajar yang kita coba dorong ya. Nah, sehingga tidak cuma terpaku kepada kurikulum yang secara tradisional kita selama ini ikutin. Tapi kita ikut merespons perkembangan yang di luar. Lalu yang berikutnya adalah tetap memberikan bagian yang menjadi ciri khas FISIP selama ini, yaitu keceriaan di dalam proses belajar pengajar tadi. Kita tidak ingin menjadi satu generasi yang apatis, generasi yang cuek, generasi yang seenak-enaknya gitu. Saya ingin kita menawarkan konsep, bukan konsep lama kita hidupkan ya, tapi kita pertahankan satu sisi fakultas yang tetap ceria, tetap riang ketika mereka pada saat yang sama punya pikiran yang sangat kritis terhadap apapun.
Ya, jadi selain hal-hal yang sifatnya ideal yang ingin kita capai secara maksimal, itu harus kita capai dengan cara yang menyenangkan. Belajar itu fun, kuliah di FISIP itu fun, walaupun gagasan-gagasan utama yang ditransfer di FISIP dan dipertukarkan di FISIP adalah gagasan-gagasan yang besar, yang mulia, dan menjadi bagian dari diskusi dunia saat ini. Terima kasih pada X8 Office Space untuk tempat podcast kita hari ini. Terima kasih juga untuk Madam Ena untuk dukungannya di hari ini. Jangan lupa update terus berita Iluni Visip terkini di channel Visip Talk.